masuk lewat nembus si gentengnya itu. Pada waktu aku nembus gentengnya itu, tiba-tiba aku tuh melihat kayak banyak banget orang tuh di ruang tamu. Halo semuanya, selamat datang di channel aku lagi, di channel YouTube Agung Ristama. Dimana hari ini adalah hari Jumat, dimana hari Jumat adalah waktunya horornya Jumat. Dan kali ini aku akan melanjutkan kisah indigoku di episode ke-6 ini. Aku akan melanjutkan sesuatu hal cerita yang belum aku tuntaskan di cerita sebelumnya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin belum nonton video aku yang sebelumnya, yang aku menceritakan tentang di episode sebelumnya, kalian semuanya bisa nonton ya. Dan buat kalian semuanya yang mungkin baru pertama kali lihat video ini, buat kalian semuanya mungkin gak suka spiritual dan juga berbau hal-hal yang mistis-mistis gitu, kalian semuanya bisa langsung pindah ke channel lain atau langsung next ke video yang lainnya. Oke, kali ini aku akan melanjutkan video di episode ke-6. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke episode ke-6, aku thank you banget buat kalian semuanya yang udah follow aku, subscribe aku, dan juga like dan share dan segala macamnya. Thank you banget, dan kalian semuanya mendukung channel aku bersama dengan kalian semuanya, dan kita bareng-bareng bangun channel ini. Buat kalian semuanya yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya. Jadi buat teman semuanya, kisah yang satu ini lebih menyangkut ke kisah yang sebelumnya aku pernah ceritakan tentang 3 dunia. Dimana di situ aku jelaskan bahwa ada dunia yang mungkin tidak kita ketahui di alam lain. Nah, namun kali ini aku mau menceritakan salah satu dunia yang pernah aku kunjungi. Sebenarnya masalahnya sangat simpel sekali. Kenapa kok aku bisa sampai ke dunia yang aku sebut dunia reinkarnasi itu? Karena pada waktu sebelumnya, di episode sebelumnya, aku menceritakan bahwa aku mencoba untuk menutup kemampuanku dengan menutup batinku. Ternyata aku salah berkunjung ke sebuah tempat. Karena setelah aku melewati cahaya putih yang ada di depanku itu, aku tiba-tiba kayak berada di sebuah tempat hamparan padang yang sangat luas banget. Dan setelah itu tuh kayak ada awan menggumpal-gumpal itu di mata kakiku, serendah mata kakiku. Dan di situ tempatnya luas banget. Dan pada waktu aku sadar, aku tuh tiba-tiba, maksudnya sadar, aku benar-benar ada di situ gitu kan. Aku tuh kayak bingung gitu, karena aku tuh kayak tiba-tiba berada di sebuah barisan yang sangat panjang. Dan kita semuanya tuh berbaris lurus, cewek sama cowok tuh berbaris lurus menuju ke sebuah gerbang. Gerbangnya itu sangat bagus banget teman-teman semuanya, gerbangnya itu emas dan itu besar banget. Dan buat kalian semuanya, tak kasih tahu bahwa aku lihat sama dia lihat dan semuanya melihat itu kayak kita memang nggak pakai baju teman-teman semuanya. Namun kayak kita tuh nggak berfokus sama auratnya, namun kayak nggak kelihatan gitu, serius. Aku tahu aku telanjang tapi kayak nggak kelihatan bahwa kita tuh telanjang gitu. Gimana ceritanya? Kayak kita tuh nggak fokus ke auratnya mereka, tapi kita lebih fokus ke wajah-wajah mereka. Pada waktu aku melihat mereka berbaris lurus di depanku dan juga belakangku. Dan pada waktu aku berbaris lurus di situ, aku tuh bingung sambil bertanya-tanya, tunggu, bukannya aku tadi mau menutup mata batinku ya? Kenapa kok aku tiba-tiba bisa berada di tempat ini gitu kan? Sebelumnya aku masih bingung banget teman-teman semuanya. Hingga akhirnya ya udahlah, aku lanjutin berjalan, ngikutin terus. Dan semakin lama semakin dekat, aku tuh melihat sebuah gerbang itu kayak bener-bener tinggi, gak kelihatan ujungnya. Dan pada waktu setiap orang yang melewati gerbang tersebut itu tuh kayak aneh banget, karena mereka tuh ada berapa kayak jalur gitu ya kalau bisa dibilang. Karena ada lurus ke atas, ke bawah, ke kanan sama ke kiri. Buat mereka yang ke arah kiri itu tuh kayak ditemenin sama kayak benda-benda mati, kayak kayak tanaman itu hidup, maksudnya yang dia nggak bergerak langsung jalan gitu ya. Habis itu kayak batu, kayak pokoknya intinya yang dia benda-benda yang nggak bisa jalan gitu. Dan selanjutnya sebelah kanan ini, mereka tuh setiap habis lewat gerbang gini, habis masuk gini lewat gerbang gini, mereka tuh kayak ditemani oleh hewan, kerbau, sapi, monyet dan segala macamnya yang berada di sisi kanan mereka. Namun buat mereka yang lurus ke depan, mereka tuh mereka tuh ditemani oleh bayi di samping kanannya, samping kirinya.
kadang ada cewek, kadang ada cowok. Terus apa namanya, buat mereka yang ke atas, aku sebelumnya kan udah jelasin, buat mereka yang ke atas itu kayak ada yang jemput gitu dia saya, tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Terus kalau dia yang ke bawah itu tuh, yang jemput tuh yang aku bilang di video sebelumnya, yang jemput tuh ini. Dan ya aku terus berjalan tuh kayak ya udah, kayak apa ya, mau nggak mau tuh kayak kaki aku tuh harus apa ya, kayak otomatis lah aku berjalan kayak gitu, hingga akhirnya tiba-tiba sebelum 3 orang akhirnya mereka tuh bener-bener jalan, satu ke sebelah kiri, satu ke sebelah kanan, dan satu cewek ini dia tuh lurus. Dan pada waktu aku berjalan di situ, di depan situ, aku baru aja mau masuk, tiba-tiba tuh kayak ada tangan sebesar segini, tangan ini ada di depanku. Dan tangan ini tuh bukan seukuran ini guys, tangannya tuh seukuran badan aku, setinggi sini sampai kaki. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, kowe durung wayahe. Dalam Indonesia itu artinya adalah kamu belum saatnya. Dan pada saat itu juga aku tiba-tiba langsung terjatuh. Aku kayak bener-bener terbang dengan cepat dari roller coaster itu, cepet turun gitu kan, sampai akhirnya aku tuh sadar bahwa aku tuh berada di atas rumahku. Pada waktu aku berada di atas rumahku, tiba-tiba aku tuh kayak, saya tunggu, aku ini astral projection atau aku ini ngimpi gitu kan. Bukannya sebelumnya aku tadi mau menutup mata batinku sama bapakku gitu kan. Akhirnya aku perlahan langsung masuk lewat nembus si gentengnya itu. Pada waktu aku nembus gentengnya itu, tiba-tiba aku tuh melihat kayak banyak banget orang tuh di ruang tamu. Banyak banget orang di ruang tamu, dan ada satu hal yang membuatku sangat bingung. Kan di situ ada kasur. Habis itu ada selimut putih kayak kain kafan gitu. Terus sama di atas bagian kepalanya itu ada dimar. Dimar itu kayak lentera gitu. Kalau di ada Jawa pasti ada ya, namanya dimar. Dan aku nggak tahu di situ ada bapak aku, ibu aku nangis. Aku melihat mereka dengan sangat jelas guys. Dan aku melihat yang aku ceritakan kemarin, yaitu arwahnya kakak aku, yang aku bilang kawan itu, dia tuh berada di sampingnya ranjang itu. Dan aku bingung, yang ada di ranjang ini siapa? Pada waktu aku nyoba manggilin si Awan ini, dia tuh kayak denger kayak enggak, kayak denger kayak enggak gitu loh. Pada waktu aku panggil, Awan, lihatin aku di sini loh, ini ada apa? Dia nggak noleh sama sekali guys. Dia cuma bilang dia cuma kayak nyariin aku gitu loh. Dan pada waktu sudah bener-bener aku teriak-teriak, ini ada apa sih sebenarnya? Aku melihat bapak ibu kok nangis di sebelahnya kasur ini. Bisa dibilang di balik kain ini tuh ada seseorang. Aku nggak melihat tubuhku sama sekali. Dan pada waktu itu si Awan bilang kayak ngasih kode gitu, nunjuk-nunjuk ke kasurnya gitu kan, nunjuk-nunjuk ke orang di balik kain tersebut. Hingga akhirnya aku deketin tuh. Pada waktu aku deketin, boom, semuanya langsung gelap. Apa yang terjadi? Ternyata itu aku. Gila banget sumpah. Dan orang-orang yang berada di situ langsung panik, kaget, dan langsung keluar. Dan aku dibilang anak setan lah, anak ini, dan segala macamnya. Guys, thank you banget. Ini durasinya aku udah sangat bikin mepet banget. Jadi kalau kalian semuanya mau ikutin kelanjutannya, tunggu di video nextnya ya, di hari Jumat ke depan. Dan thank you banget yang udah nonton di videoku yang kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur dan juga bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you yang udah subscribe, like, sama komen. Jangan lupa untuk komen lagi buat request di video selanjutnya, oke? Dan aku bakalan ceritain di nextnya bahwa bener, ini advice aku ya, ini jadi kayak bahwa bener ini quotes buat kalian semuanya. Kalau kalian memiliki hal-hal yang berkemampuan lebih, pada intinya kayak spesial, jangan pernah untuk mau menghilangkannya, karena takutnya terjadi hal-hal yang nggak pernah kamu duga. Salah satu contohnya kayak aku. Tahu nggak apa yang terjadi pada waktu itu? Kita tunggu ya di minggu depan. Thanks, bye-bye semuanya.